selamat datang di podcast kami hari ini yang membahas tentang materi sejarah. Sejarah ya? Susah nggak tuh? Kayaknya berat sih itu. Tapi nggak apa-apa teman, demi nilai kita biar tinggi. Di sini kita akan bahas sejarah yang katanya berat, tapi kita bawain dengan gaya kita nyantai. Hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang bikin Indonesia pada waktu itu dibilang stabil, tapi juga bikin banyak orang deg-degan. Sama kayak kalian ngopek pas waktu ujian gitu kan. Stabilitas politik dan keamanan di masa Orde Baru. Sebelum lanjut ke video, mari kita siapkan cemilan dan minuman supaya kita tidak kekeringan saat menjelaskan. Berkaya nih bagaimana latar belakang Orde Baru? Coba kalian menjelaskan. Oh, latar belakangnya ya. Latar belakang Orde Baru yang ku baca itu ya setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada masa G30 SPKI. G30 SPKI itu yang banyak jenderal mati dan sebagian ada yang di lubang buaya itu kan? Nah, benar itu. Presiden Soekarno kehilangan legitimasi politik dan kekuasaan beralih ke Soeharto, yang saat itu merupakan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopmamtib. Ribet juga ya pada masa itu, deg-degan betul ya pada masa itu. Coba kau kasih tahu aku, Pina, tujuannya apa sih? Soeharto menjadikan stabilitas politik dan keamanan sebagai prioritas utama pemerintahnya dengan tujuan. Nih, dengar ya Tita ya tujuannya. Menurut yang aku baca ada pun tujuannya yaitu 1. Menciptakan kondisi aman pasca kekacauan politik pada masa akhir Orde Lama. Kalau Orde Lama itu pasti kan banyak kejadian politik-politik lain. Nah, yang kedua, membangun ekonomi nasional melalui program-program pembangunan. Sejauh yang aku baca cuman itu sih yang aku tahu tujuannya. Karena ya aku pun kurang literasi gitu. Masa Orde Baru itu kayak hubungan cinta yang katanya stabil, tapi isinya overprotective banget ya. Betul, kayak mantan ya kan Mel. Stabilitas politik dan keamanan dijaga ketat banget. Ibarat pasangan yang ngecek HP pacarnya setiap hari. Bukan karena nggak percaya, tapi biar aman katanya. Padahal ya, tahu sendirilah gimana akhirnya. Jadi untuk mencapai stabilitas pada masa Orde Baru, ada beberapa kebijakan ya untuk mencapai stabilitas tersebut. Jadi apa aja sih strategi stabilitas politik dan keamanan untuk mencapai itu pada masa Orde Baru? Jadi stabilitas pada masa Orde Baru dicapai melalui berbagai kebijakan dan pendekatan, antara lain begini, Pin. 1. Sentralisasi kekuasaan. Kekuasaan dipusatkan di tangan Presiden Soeharto yang memiliki kontrol penuh atas lembaga eksklusif, legislatif, dan yudikatif. Peran ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. ABRI tidak hanya bertugas dalam bidang pertahanan dan keamanan, tetapi juga berperan dalam politik melalui dui fungsi ABRI. Perwira militer banyak menduduki jabatan sipil strategis seperti gubernur, bupati, hingga kepala lembaga negara. Oh, jadi nama awal TNI itu bukan TNI ya? Bukan Tentara Nasional Indonesia, tetapi ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Wis, mantap kok Tita. Aku pertamanya nggak tahu. Tapi strateginya cuma itu rupanya. Coba lah kalau ada yang lain coba kau bilang dulu sama kami ini ya kan. Enggak, Pin. Enggak, Pin. Ada lagi. Yang kedua, pengendalian sistem politik. Penyederhanaan partai politik. Pada tahun 1973, pemerintah memfasilitasi fungsi partai menjadi 3. Yang satu, Golkar, kendaraan politik pemerintah. Yang kedua, PPP, mewakili Partai Islam. Yang ketiga, PDI, mewakili Partai Nasionalis dan Kristen. Golkar selalu mendominasi pemilu karena menggunakan berbagai cara seperti mobilisasi, PNS, intimidasi, dan manipulasi suara. Teringatnya kan Tita, ada juga itu tentang yang asas tunggal Pancasila, yang dimana semua organisasi politik dan sosial diwajibkan berlandaskan Pancasila untuk mencegah ideologi lain seperti komunisme dan radikalisme yang berkembang. Oh iya itu, lanjut Mel, poin ketiga Mel, kasih paham dulu orang ini Mel. Oh gitu ya Tita, sini kakak kasih paham dulu poin yang ketiganya, yaitu tentang penekanan kebebasan. Pemerintah sangat membatasi kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berekspresi. Media massa diawasi ketat, dan pemberitaan yang dianggap mengganggu stabilitas diberedel.
Aktivis dan oposisi politik seringkali ditangkap, diasingkan atau bahkan dihilangkan. Contohnya, kasus penutupan majalah Tempo, Detik yang mengkritik pemerintah. Wih, udah 3 poin aja nih. Tapi kayaknya kalau ganjil itu kurang serak ya kan? Yalah, genapkan 4. Apa aja itu Mel? Yang keempat tuh Mel. Nah, poin yang keempat itu dengar ya Tita, yaitu tentang penanganan gerakan separatis. Pemerintah menggunakan pendekatan militer untuk menghadapi gerakan separatis di berbagai daerah. Yang pertama itu ada Aceh, Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Yang kedua Papua, Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Yang ketiga itu ada Timor Timur. Konflik terjadi sejak integrasi wilayah ini ke Indonesia pada tahun 1976. Operasi militer sering digunakan untuk meredam konflik, tetapi sering menimbulkan pelanggaran HAM. Wih, banyak juga strateginya, ada 4 ya. Emang betul-betul stabil tapi bikin deg-degan ya pada masa Orde Baru tuh. Wih, mantep kalian. Applause aku sama kalian, tahu kalian materinya. Salut aku, makasih ya teman. Oke. Oh, jadi stabilitas politik itu katanya bikin pembangunan lancar. Tapi di balik layar ada namanya ABRI yang sekarang dikenal TNI yang waktu itu punya 2 fungsi, militer dan politik. Jadi tentara nggak cuma jaga perbatasan tapi juga jaga kotak suara. Multitasking banget kan? Emang keren banget deh. Iya, bayangin aja masa Orde Baru itu kayak pesta pernikahan keluarga besar. Dari luar kelihatan semua bahagia, senyum-senyum, tapi di belakang layar ada tante yang saling sindir karena beda pendapat soal menu catering di Orde Baru. Siapapun yang beda pendapat ya jangan harap bisa bicara banyak, karena kebijakan waktu itu kayak punya tombol mute buat oposisi. Oh, jadi pada masa itu hanya orang-orang tertentu aja ya yang bisa ngomong gitu ya kan? Iya, gitulah. Parah banget sih ya kan? Iya. Kayak asal bapak senang itu ya alias ABS. Fenomena waktu bawahan bilang ke atasan kalau semuanya baik-baik aja. Meskipun sebenarnya ya nggak baik-baik aja. Kayak waktu kamu bilang ke dosen, materi udah paham pak, padahal Google aja udah capek ngejelasin ke kamu. Oh, itu yang kita tuh sebenarnya pas ditanya udah paham, kita bilang iya, padahal kita tuh nggak tahu apa yang kita pahamin dan apa yang nggak kita pahamin. Emang itu sering banget terjadi, apalagi di zaman kita sekolah ini. Aduh, ya nggak sih? Iya dong. BTW, dari banyaknya strategi untuk stabilitas tersebut, ada nggak sih yang memiliki dampak tertentunya? Kalau dibilang dampak tertentu ada dong. Contohnya keberhasilan dari stabilitas politik dan keamanan. Kan mau tahu ya? Mau dong, kasih tahu. Sini, kakak kasih paham. Jadi dari banyak strategi untuk mencapai stabilitas politik dan keamanan pada masa Orba itu, ada yang pertama itu dampak positifnya pembangunan ekonomi. Nah, stabilitas yang diciptakan memberikan landasan bagi pelaksana program pembangunan 5 tahun atau PELITA. Ekonomi tumbuh signifikan, terutama pada tahun 1980-an dengan berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan produksi pertanian melalui program Revolusi Hijau. Mau tahu lagi nggak apa lagi selanjutnya? Oke, poin yang kedua, kondisi keamanan yang kondusif. Kondusif banget nggak tuh? Di sini konflik sosial dan kerusakan besar relatif terkendali karena pengawasan ketat pemerintah. Pemerintah berhasil menciptakan ilusi ketertiban meskipun sering menggunakan kekerasan untuk menjaga stabilitas. Kekerasan teman-teman. Serem banget ya. Mau lagi atau gimana nih? Mau dong. Udah kakak capek, kakak Tita dong yang bacakan. Oke. Penguatan nasionalisme, penerapan P4 atau pedoman, penghayatan dan pengalaman Pancasila, dan penekanan terhadap ideologi Pancasila memperkuat rasa kebangsaan di masyarakat. Nah, jadi itu dia 3 dampak positif dari strategi-strategi untuk membangun stabilitas politik dan keamanan pada Orde Baru. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Wih, keren ya.
Meskipun rada deg-degan ser ya, tapi dari dampak positif ada nggak sih sampai negatifnya? Karena kan biasanya positif kawannya negatif tuh. Bolehlah dikasih paham. Wih, yuklah kita kasih paham orang nih. Siapa dulu nih yang mau kita kasih dari... Oh, tenang. Kalau udah ada positif, pasti ada negatifnya. Tapi Tit, siapa yang mau ngasih paham orang ini? Aku dulu apa kau dulu nih? Kau dulu lah, Pin. Oke, sini kakak kasih tahu ya. Jadi ada kritik terhadap stabilitas Orde Baru ataupun dampak negatifnya. Jadi yang pertama itu ada otoritarianisme, di mana Soeharto memerintah secara otoriter selama lebih dari 30 tahun. Kejam ya 30 tahun udah ganti. Tanpa mekanisme demokrasi yang sehat. Pemilu 5 tahunan hanya menjadi formalitas untuk melegitimasi kekuasaan. Dibilangnya cuman formalitas biasanya itu ya kan. Oke, yang kedua, pembatasan hak asasi manusia atau HAM. Pemerintah menggunakan kekuatan militer dan intelijen untuk menekan oposisi politik, aktivis, dan masyarakat yang dianggap melawan pemerintah. Jadi secara nggak langsung kalau kalian ngelawan pemerintah atau nggak setuju terhadap keputusan itu, kalian bakal dianggap melawan pemerintah. Jadi kalian tuh bakal ditekan di situ. Banyak pelanggaran HAM yang terjadi seperti kasus Tanjung Priok 1984, kasus Talang Sari 1989. Jadi di mana tuh para mahasiswa tuh kalau aku nggak salah tuh ngelakuin demo. Jadi sama orang-orang atas itu dilawan balik gitu. Jadi penghilangan aktivis pro demokrasi pada akhir 1990-an. Yang ku tahu sih cuma 2 itu. Lainnya bakal disampaikan sama Tita. Yuk Tita dikasih paham. Oke, ini kita bahas yang ketiga nih ya, Yang ketiga, maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Stabilitas politik yang dipaksakan menciptakan budaya KKN yang merajalela di kalangan pejabat, pemerintah, dan pengusaha. Kekuasaan Soeharto dimanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri dan kroninya. Yang keempat nih, ketimpangan pembangunan. Pembangunan lebih terpusat di Pulau Jawa, sedangkan daerah lain seperti Papua, Kalimantan, dan Sumatera seringkali terabaikan. Ketimpangan ini memicu ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat. Oh, jadi secara nggak langsung itu di bagian positif dalam stabilitas politik itu bikin pembangunan infrastruktur menjadi pesat ya. Terus jalan tol dibangun, listrik masuk desa, dan yang paling kita kenang itu iklan KB atau 2 anak cukup. Dulu negara stabil banget sampai urusan anak aja diatur. Tapi ya kalau mau lebih kayaknya langsung disuruh konsultasi sama petugas KB. Nah bener tuh. Jadi intinya itulah sisi positifnya. Jadi sisi negatifnya itu gimana coba? Ya yang kayak aku bilang tadi, intinya itu stabilitas ini ada harganya. Banyak orang yang kritis diundang ke tempat rahasia buat ngobrol 4 mata. Kalian tahu kan maksudnya? Iya, ngobrol yang nggak pakai mic, terus nggak ada yang tahu mereka di mana. Jadi tuh secara diem-diem gitu, nggak bakal dipublik. Kan Orde Baru kayak gitu. Oh, jadi gitu ya, strategi apa aja dan dampak positif apa aja serta dampak negatifnya apa aja yang didapat daripada masa Orde Baru. Tapi beliau 30 tahun menjabat itu capek gitu nggak sih? Jelas capek lah, cuman ya gimana, namanya juga pada masa itu kan kita belum lahir ya kan. Untuk kayak mana ya, mau dibilang untung juga udahlah ya, kita skip aja, takutnya salah pula kalau kita ngomong. Panjang juga masa-masa Orde Baru nih ya. BTW akhir dari Orde Baru itu apa ya? Yang ku tahu kan tuh 1997 sampai 1998 ya. Jadi akhirnya itu gimana sih? Jadi gini, akhir dari Orde Baru itu krisis moneter 1997 sampai 1998, krisis ekonomi di Asia menyebabkan instabilitas di Indonesia. Nilai rupiah merosot tajam, inflasi melonjak, dan pengangguran meningkat. Demonstrasi besar-besaran ketidakpuasan terhadap korupsi, ketidakadilan, dan otoritarisme memicu gelombang protes mahasiswa dan masyarakat. Mundurnya Soeharto 1998, setelah 32 tahun memerintah, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 menandai berakhirnya Orde Baru. Sekian deh.
Jadi kan yang bisa kita pelajari dari sini ya teman, bisalah kita dengarkan ini ya. Dari Orde Baru kita belajar bahwa stabilitas itu penting. Tapi kalau kebanyakan dikontrol, malah kayak masak makanan keasinan, orang jadi nggak nyaman. Jadi kita tuh harus tahu diri untuk nyekat-nyekatinya gitu. Jadi penting banget buat menjaga keseimbangan. Stabilitas boleh, tapi demokrasi jangan ditinggalin. Ibarat jaga keamanan kosan, jangan sampai temboknya terlalu tinggi sampai penghuni sendiri nggak bisa keluar. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil itu ya stabilitas politik dan keamanan pada masa Orde Baru dicapai melalui kontrol ketat, penggunaan militer dan pembatasan kebebasan. Meskipun berhasil mendukung pembangunan ekonomi dan menjaga keamanan relatif kondusif, stabilitas tersebut dibangun dengan mengorbankan demokrasi dan hak asasi manusia. Akibatnya, stabilitas yang dihasilkan tidak berkelanjutan dan runtuh saat menghadapi krisis besar, membuka jalan bagi era reformasi. Terima kasih sudah mendengarkan belajar santai bareng sejarah. Ingat, masa lalu itu buat dipelajari, bukan buat diulang. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita bakal ngebahas sejarah dengan gaya asik. Bye. Jangan bosan-bosan sama sejarah ya teman. Ibu berikan kami nilai tinggi, minta tolong.